Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kembali lagi dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini masih tetap pelajaran 7, beriman kepada malaikat Allah. Materi pembelajaran, nama-nama malaikat beserta tugasnya, menerima keberadaan malaikat, dan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat Allah. Setelah pembelajaran kita hari ini, diharapkan siswa dapat mengetahui nama-nama malaikat beserta tugasnya dan menerima keberadaan malaikat dalam kehidupan sehari-hari serta menerapkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa klik subscribe atau tanda lonceng. Baik anak-anak, nah sekarang perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar berikut ada seorang anak yang sedang berdiri sendiri di halaman sekolah. Dia berkata, walaupun sedang sendirian, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, orang yang beriman kepada malaikat akan berkata, "Ya Allah, Engkau kirimkan kepadaku malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatanku. Jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan." Kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Nah, tahukah kamu malaikat yang wajib kita ketahui? Malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa saja nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui? Yang pertama, Jibril bertugas menyampaikan wahyu, dan yang kedua, Mikail bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga, Israfil bertugas meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Yang keempat, Izrail bertugas mencabut nyawa. Yang kelima dan keenam, Munkar dan Nakir bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur. Yang ketujuh, Raqib bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Yang kedelapan, Atid bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Yang kesembilan, Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10, Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Nah, sekarang bagaimana cara menerima keberadaan malaikat Allah? Cara menerima keberadaan malaikat Allah, yang pertama, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah, karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Cara menerima keberadaan malaikat Allah yang kedua, banyak mengingat kematian.
Dengan banyak mengingat kematian, maka kita akan terus mengingat bahwa malaikat selalu mengawasi kita. Oleh sebab itu, kita harus siap setiap saat, karena kita tidak tahu kapan malaikat Israel akan datang kepada kita. Dan setelah mati kita nanti akan ada hari pembalasan atas semua perbuatan yang kita lakukan di dunia. Selanjutnya, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Ada beberapa perbuatan yang jika dikerjakan akan didoakan oleh para malaikat, di antaranya menuntut ilmu, mengunjungi saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci atau berwudu, memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Nah, anak-anak, itulah diantaranya cara menerima keberadaan malaikat Allah. Nah, sekarang bagaimana perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah? Nah, sekarang amati gambar berikut. Ini adalah gambar anak yang sedang bersedekah, memberi uang kepada pengemis. Yang ini, anak sedang mencium tangan orang tuanya. Dia berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Sedangkan gambar yang ini adalah gambar teman-teman sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Perilaku-perilaku tersebut adalah contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Nah, anak-anak, tadi disebutkan suka bersedekah merupakan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak." Yang lainnya mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjadi sebuah motivasi bagi orang yang suka bersedekah atau berinfak. Akan ada dua malaikat yang turun untuk mendoakan orang tersebut. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat yang lainnya adalah gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi intinya, ketika kita berperilaku baik, perilaku tersebut mencerminkan beriman kepada malaikat yang kita yakini akan mencatat setiap amal perbuatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Untuk tugasnya, kalian kerjakan halaman 78 ya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran kita yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.